Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi konco semua di channel Pemikir Baru, channel yang akan membawakan berita-berita tentang One Piece yang pastinya berbeda dan menarik. Hehe. Setelah sebelumnya konco-konco banyak yang berpendapat bahwa Marco akan menghantarkan Zoro ke atap Onigashima, dan Mamase pun memberikan pendapat lain di video sebelumnya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Sanji sangat lemah sebagai seorang trio monster. Sanji menjadi beban, Sanji mesum dan sebagainya. Dan kali ini Mamase akan membuat video pengecualian terhadap reaksi dari konco-konco setelah melihat Sanji yang mudah sekali ditangkap oleh pasukan Black Maria. Sebelum itu mohon konco-konco untuk subscribe ya, dan share juga agar yang lainnya dapat juga melihat video dari Mamase. Dan yang udah subscribe matur nuwun, oke? Dimohon untuk menonton video ini sampai habis konco-konco, agar teori dari Mamase ini sampai kepada konco-konco. Dan jangan di skip ya, agar Mamase segera memenuhi persyaratan dari YouTube. Hehe. Sanji adalah seorang kru yang ditemukan oleh Luffy di restoran makan laut konco-konco. Dan ternyata terungkap bahwa Sanji merupakan seorang pangeran dari kerajaan Jerman. Sanji juga memiliki 4 saudara lainnya. Kakak tertuanya adalah Reiju, kemudian Ichiji, Neji, dan Yonji sebagai adik Sanji. Mereka merupakan hasil eksperimen dari raja kerajaan Jerman, yaitu ayah mereka sendiri, Vinsmoke Jaji konco-konco. Tapi Sanji dari kecil memang diperlihatkan sebagai sesosok yang sangat lemah, dan bahkan menjadi bahan olok-olok saudaranya sendiri konco-konco. Sanji tidak mengeluarkan kemampuan seperti saudara-saudaranya. Sanji bersifat seperti manusia biasa. Ia tidak kuat menonjolkan kemampuan seperti saudara-saudaranya. Dan bisa dibilang dia itu dulu anak yang cengeng konco-konco. Karena dibandingkan saudara-saudaranya, Sanji ini memiliki perasaan konco-konco. Ia sayang dengan ibunya, dan ia juga mengerti bagaimana rasanya dicuekin konco-konco, terutama oleh ayahnya dan saudara-saudaranya. Karena Sanji dulu lemah, jadi dia dicuekin konco-konco, tidak diperdulikan dan tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, kecuali kasih sayang dari ibunya. Dan hobi memasaknya itu ia dapatkan mulai dari kecil karena ia suka memasak untuk ibunya yang sedang sakit. Nah, dari sini Mamase berani mengambil kesimpulan bahwa Sanji sebenarnya merupakan hasil eksperimen yang paling sempurna daripada saudara-saudaranya konco-konco. Lah kenapa kok bisa? Karena Sanji adalah satu-satunya orang yang memiliki kepekaan tertinggi konco-konco dibandingkan saudara-saudaranya. Selain Reiju juga memiliki kepekaan sih, tapi nggak setinggi Sanji kayaknya. Kalau 3 saudaranya tidak memiliki kepekaan sama sekali konco-konco, bisa dibilang hambar. Bahkan buktinya saat mereka tertangkap oleh keluarga Big Mom, mereka hanya tertawa dan meratapi nasib, sedangkan bapaknya aja nangis. Hahaha. Sanji memang dilahirkan sebagai anak yang biasa saja. Dia lemah, suka nangis, dan berperilaku seperti anak pada umumnya. Dan itulah yang membuat ia menjadi sempurna di mata Mamase. Di samping hasil eksperimen ayahnya, yang lainnya kehilangan perasaan, tapi Sanji tetap bisa mempertahankan perasaan di dalam tubuhnya konco-konco. Dan saat ia dewasa, kekuatannya pun menurut Mamase tidak kalah dengan saudara-saudaranya konco-konco. Sanji juga bisa berkembang. Sanji juga memiliki kekuatan, terutama api di kakinya konco-konco. Jika Ichiji memiliki kekuatan cahaya, Neji memiliki kekuatan petir, dan Yonji memiliki kekuatan sangat kuat, maka dari ketiga saudara laki-lakinya itu, Sanji juga memiliki kekuatan api konco-konco. Namun selama ini hanya diperlihatkan
api Sanji itu berada di kaki. Terkecuali saat Sanji marah, tubuh Sanji seperti terbakar oleh api konco-konco. Namun tidak pernah diperlihatkan lagi Sanji bertarung dengan mengeluarkan api di seluruh tubuhnya atau menyerang jarak jauh dengan menembakkan api konco-konco. Api hanya menyeliputi kaki Sanji. Sebenarnya ini bukan berarti Sanji tidak memiliki kekuatan yang lain seperti saudara-saudaranya konco-konco. Kemungkinan Sanji memang belum bisa mengerti tentang kekuatannya tersebut dan ia hanya menggunakan pada kakinya saja. Namun begitu, kekuatan Sanji ini sudah sangat dahsyat menurut Mamase konco-konco. Apakah konco-konco ingat pertarungan Sanji melawan Yonji? Sanji yang tidak menggunakan Red Sweet di kala itu dan Yonji menggunakan Red Sweet, kepala Yonji aja sampai bengkok konco-konco. Red Sweet dari kerajaan Jerma bisa bengkok dibuat oleh Sanji hanya dengan tendangan di kakinya itu konco-konco. Mungkin Mamase akan sedikit mengulang tentang video pertama kali yang Mamase luncurkan di channel ini. Jika konco-konco mengingat waktu Reiju menendang Yonji konco-konco, Reiju menggunakan Red Sweet dan Yonji juga menggunakan Red Sweet, dan Yonji terpental sangat hebat di lautan dan menimbulkan ombak yang sangat besar konco-konco akibat tendangan Reiju yang menggunakan Red Sweet. Tapi di situ konco-konco, baju Red Sweet dari Yonji tidak bengkok atau rusak sedikit pun seperti yang ditimbulkan oleh Sanji saat menendang Yonji. Dari sini kita dapat simpulkan, sebenarnya kekuatan Sanji tanpa Red Sweet sudah bisa menyaingi kurang lebihnya kekuatan Red Sweet konco-konco. Meskipun kemungkinan Sanji akan kalah dalam hal kecepatan jika menggunakan Red Sweet, tapi apa jadinya konco-konco? Kekuatan tendangan Sanji yang sekarang ia juga memiliki Red Sweet konco-konco digabungkan, maka kekuatan tendangan Sanji akan jauh berkali-kali lipat dahsyat dan kuatnya konco-konco. Tapi menurut Mamase, Sanji belum bisa menggunakan Red Sweet dengan baik. Pada kala itu, Sanji saat melawan Page One, ia hanya menggunakan satu jurus pamungkas terakhirnya, di mana kakinya diselimuti api, dan itu membuat Page One terkapar konco-konco. Meskipun Page One tidak kenapa-kenapa, tapi bagaimana jika Sanji bisa bertarung menggunakan api di kaki ataupun bahkan di tangannya konco-konco, seperti saudara-saudaranya yang menggunakan elemen cahaya dan petir saat bertarung. Jika Sanji bisa menggunakan itu, kemampuan Sanji akan melebihi kemampuan dari saudara-saudaranya konco-konco. Karena sebelumnya kemampuan Sanji sudah terlatih tanpa Red Sweet, jika digabungkan dengan Red Sweet, maka kemampuan Sanji akan melebihi kemampuan saudaranya itu konco-konco. Menurut Mamase, Sanji tidaklah lemah di sini. Ia hanya saja belum menunjukkan kekuatan yang sebenar-benarnya, seperti Zoro juga konco-konco. Bagi Mamase juga, ia merupakan bagian dari trio monster yang tidak terelakkan lagi. Dan Sanji tetaplah monster dari kru topi jerami. Sampai saat itu tiba, mari kita tunggu saja Sanji yang menggunakan Red Sweet dan dapat menyerang dengan kekuatan api di kakinya, di tangannya, dan dapat melemparkan api jarak jauh, seperti Ichiji yang melemparkan cahaya, seperti Niji yang menyerang dengan petir. Kita tunggu saja Sanji melakukan itu konco-konco. Mamase yakin, seyakin-yakinnya Sanji bisa melakukan itu. Menurut konco semua bagaimana? Silakan komentar di bawah tentang teori dari Mamase bahwa Sanji tetaplah seorang monster dan menjadi bagian dari trio monster kru topi jerami konco-konco. Silakan komen di bawah ini ya. Yang sudah nonton, Mamase terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Jangan lupa untuk share juga ke konco yang lain agar Mamase cepat mendapatkan gaji dari YouTube dan Mamase semakin bersemangat dalam berkarya konco-konco. Hitung-hitung bantu orang tua lah, udah punya penghasilan sendiri ya toh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.